Salam, sidang jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan mulai ibadah kita dan kita menggunakan liturgi bentuk yang kedua atau sengsara yang kedua. Hari ini kita memasuki minggu sengsara kedua. Kita mengingat kembali saat Tuhan kita Yesus Kristus mengalami kesengsaraan karena tugas panggilannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang tanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikul. Itu memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 21 ayat 1 dan 2. Minggu Hari yang Mulia. Jemaat diundang berdiri, kita akan tahbiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Selanjutnya kita akan kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 460, yaitu jika jiwaku berdoa, ayat 1 sampai yang kedua. Berdoa kepada
Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan. Kami lupa berbelas kasihan terhadap sesama kami, terhadap sesama ciptaan yang ada di sekitar kami. Kami sering berlaku kurang adil, hidup untuk diri sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami lalai dalam berdoa dan beribadah kepada-Mu. Pandemi COVID-19 yang tengah melanda kami mengingatkan betapa lemah dan sepananya hidup kami. Ampunilah dosa kami, kuatkan dan teguhkanlah iman kami, serta beri hikmat dalam menghadapi pandemi ini. Di tengah kealpaan dan dosa ini, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas itu telah memungkinkan dan melayakkan kami untuk berbakti kepada-Mu. Hari ini kiranya pujian, doa dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita berdiri untuk mendengarkan berita anugerah Allah yang tertuang dalam kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 24 sampai dengan ayatnya yang ke-25 yang berbunyi demikian. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada Gembala dan pemelihara jiwamu. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Pembacaan firman Tuhan untuk kita pada hari ini yaitu diambil dari Kejadian pasal 9. Kejadian pasal 9 ayat 8 sampai ke 17. Berikut perjanjian Allah dengan Nuh. Berfirmanlah Allah kepadamu dan kepada anak-anaknya yang bersama dan dengan dia, sesungguhnya Aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang bersama dengan kamu, burung ternak dan binatang liar di bumi yang bersama dengan kamu. Segala yang keluar dari bata itu, segala binatang di bumi, maka Kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang Kuadakan antara kamu dan kamu serta segala makhluk yang bersama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku Kutaruh di awan, supaya ia menjadi tanda perjanjian antara Aku dan bumi. Apabila kemudian Kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka Aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara Aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka Aku akan melihatnya, sehingga Aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang Kuadakan antara Aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya.
Ya, kita meresponkan pembacaan firman Tuhan tadi, yaitu dengan memuji Tuhan dari PKJ nomor 124 ayat 1 sampai 2. Di saat ini kau perlu Tuhan. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan sabda firman Tuhan, mari kita berdoa memohon pertolongan kuasa Roh Kudus Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah firman yang hidup, pada kesempatan pagi hari yang indah ini, dalam waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, untuk boleh berkumpul bersama dengan anggota keluarga di rumah kami masing-masing, bersekutu memuji dan memuliakan Tuhan. Firman-Mu telah terbentang di hadapan kami. Sebelum kami bersama membaca dan merenungkannya, kami mohon kuasa Roh Kudus Tuhan bekerja dalam hati, pikiran, dan pendengaran kami. Sehingga ketika firman-Mu diperdengarkan, kami dapat mengerti, memahami, dan terlebih melakukannya dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, karena kami siap mendengar dan merenungkannya bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan jam pemberitaan firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Amin. Kebenaran firman Tuhan untuk kita renungkan bersama pada kesempatan pagi hari ini, sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, diambil dari kitab 1 Petrus pasal 3, ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Kitab 1 Petrus pasal 3, ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Dengan perikop kasih dan damai. Berbunyi demikian firman Tuhan. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat, dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar,
dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab bagi kita pada kesempatan pagi hari ini. Firman Tuhan berkata, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah di rumah masing-masing. Pagi hari ini saya berharap Bapak Ibu di rumah tetap sehat, tetap semangat, dan tetap penuh sukacita dalam apapun keadaan kehidupan yang boleh kita jalani. Bapak Ibu saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus, setiap orang yang hidup di muka bumi ini pasti mendambakan kehidupan yang harmonis, tenang, dan rukun. Dan agar itu semua dapat terwujud dalam kehidupan ini, maka setiap orang harus memperhatikan bagaimana ia menjalin relasinya dengan orang lain. Hidup seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, memberkati orang yang mengutuk, mencari perdamaian, dan menjaga lidah terhadap perkataan yang dapat melukai, dan bahkan menyakiti hati orang lain, serta hidup dalam kasih dan damai. Saudara, hidup seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, memberkati orang yang mengutuk, mencari perdamaian, dan menjaga lidah terhadap perkataan yang dapat melukai orang lain, serta hidup dalam kasih dan damai. Inilah nilai-nilai kehidupan yang ditanamkan oleh Rasul Petrus dalam nas kita bersama pada kesempatan pagi hari ini kepada jemaat yang ada pada saat itu. Agar dalam kehidupan yang mereka jalani sebagai orang percaya, mereka boleh membangun kebersamaan yang erat, harmonis, tenang, dan rukun dengan setiap orang yang ada di sekeliling mereka. Meskipun mereka berbeda dengan orang-orang yang ada di sekeliling mereka. Berbeda dari suku, bahasa, agama, dan kebiasaan. Sehingga dalam kehidupan nyata setiap hari, mereka dapat menampilkan indahnya hidup penuh kasih dan damai. Sekalipun di tengah-tengah perbedaan yang ada di antara mereka. Kehadiran mereka sebagai orang percaya menjadi sumber sukacita dan berkat bagi setiap orang yang ada di sekeliling mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, ada 3 alasan yang membuat Rasul Petrus mengungkapkan nas ini kepada jemaat yang ada pada saat itu. Nasihat yang begitu indah dan bijak. Yang pertama, jemaat Kristen pada saat itu, mereka adalah jemaat pendatang. Mereka tersebar di berbagai tempat seperti yang diungkapkan dalam Kitab 1 Petrus pasal 1 ayat yang pertama. Di sana dikatakan, dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Dan kehadiran mereka sebagai pendatang, haruslah mereka mampu menempatkan diri mereka dengan baik di tengah-tengah lingkungan yang ada. Sehingga melalui kehadiran mereka di tengah-tengah masyarakat pada waktu itu, mereka boleh mendatangkan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, yang dapat memberkati orang-orang yang ada. Dan mereka dapat diterima dengan baik oleh masyarakat setempat. Kemudian yang kedua, kasih yang mereka nyatakan dan damai yang mereka ciptakan itu adalah sarana kesaksian mereka kepada orang-orang yang ada pada waktu itu, yang berbeda dengan mereka. Sehingga melalui kesaksian itu, nama Tuhan yang mereka sembah dipuji dan dimuliakan. Kemudian yang ketiga, di dalam ayat yang ke-12 dalam nas ini di sana mengatakan, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat.
Jadi melalui apa yang dinyatakan oleh Rasul Petrus ini, ia mengingatkan kepada orang percaya pada saat itu, bahwa setiap orang percaya kehidupannya dilihat dan diperhatikan oleh Allah. Oleh sebab itu, mereka harus menjaga diri mereka dengan baik, sehingga Allah tetap berkenan akan kehadiran dan keberadaan mereka dimanapun mereka berada, sehingga mereka dapat menjalani kehidupan dengan aman, nyaman, dan tenang. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, apa yang diajarkan oleh Rasul Petrus dalam nas kita bersama pada kesempatan pagi hari ini, kita akui itu bukanlah hal yang mudah untuk kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai manusia, dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Tetapi disinilah uniknya iman Kristen. Kita diajarkan untuk meneladani Kristus seperti Kristus yang telah menundukkan dirinya terhadap kehendak Allah, melawan dirinya sendiri supaya ia taat akan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab yang telah Allah percayakan kepadanya. Demikian juga dengan kita. Kita juga dituntut untuk menundukkan diri kita sepenuhnya, bukan kepada keinginan daging kita sebagai manusia, tetapi kepada kehendak Allah dalam roh dan kebenaran. 1 Yohanes pasal 2 ayat 6 mengatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah saudara, ini tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang percaya yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, yaitu menyatakan kasih dan menciptakan damai dalam kehidupan bersama di tengah-tengah dunia, sehingga kehidupan yang harmonis, tenang dan rukun itu boleh sungguh-sungguh menjadi nyata di dalam kehidupan ini melalui kehadiran kita sebagai anak-anak Tuhan. Sehingga kehadiran kita tidak menjadi kehadiran yang sia-sia, tapi boleh menjadi kehadiran yang membawa dampak yang baik, menjadi berkat bagi setiap orang yang ada di sekeliling kita. Dan nama Tuhan akan senantiasa dimuliakan melewati kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Kiranya Tuhan kita Yesus Kristus menolong kita untuk tetap dan terus menjadi orang-orang yang istimewa dimanapun dan dalam keadaan apapun, sehingga nama Tuhan kita Yesus Kristus akan terus dimuliakan dalam kehidupan ini. Tetap semangat Bapak Ibu Saudara untuk terus melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia yang fana ini. Percayalah bahwa apa yang kita lakukan untuk Tuhan tidak akan pernah sia-sia, tetapi semua boleh mendatangkan kebaikan pada waktu Tuhan yang tepat. Tuhan Yesus memberkati kita dan menjaga kita semua. Amin. Marilah kita bersama-sama menaikkan rangkaian doa syafaat kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, Bapa pencipta alam semesta dan segala isinya, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan Allah, karena atas berkat kasih, penyertaan dan pertolonganmu, kami boleh tetap ada sampai pada hari ini, diizinkan untuk menikmati anugerah dan kebaikan Tuhan di tengah-tengah dunia yang fana ini. Pada hari Sabatmu ini Tuhan, kami juga bersyukur karena kami masih diberikan kesempatan untuk berkumpul bersama dengan anggota keluarga di rumah kami masing-masing, bersatu hati, bersekutu memuji dan memuliakan Tuhan. Dan dalam persekutuan kami bersama pagi hari ini, kami juga berterima kasih atas bagian kebenaran firman-Mu yang telah diperdengarkan bagi kami bersama. Firman-Mu yang telah ditaburkan, biarlah itu mendapat tempat dalam loh hati kami yang paling dalam, sehingga firman Tuhan berakar kuat, bertumbuh lebat, dan menghasilkan buah yang baik dan manis dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang ada di sekeliling kami. Dan nama Tuhan boleh dipuji, disembah, dan dimuliakan melewati keberadaan dan kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, kembali kami bersama-sama menyerahkan keadaan dunia kami ke dalam tangan Tuhan. Mari Bapa dalam kerajaan sorga,
dalam keadaan dunia kami yang masih dilanda oleh pandemi COVID-19 sampai pada hari ini. Kami mohon jamahan tangan Tuhan boleh memulihkan keadaan dunia kami. Melewati bilur-bilur Tuhan Yesus, keadaan kami dapat kembali pulih seperti sebelumnya. Bapa di sorga, berkati saudara-saudara kami sebagai garda terdepan. Biarlah mereka dijaga, dilindungi, diberkati, diberikan semangat dan sukacita, kesehatan dan kekuatan, agar mereka dapat melaksanakan tugas dan peran yang telah dipercayakan bagi mereka masing-masing. Sehingga jerih lelah perjuangan mereka tidak sia-sia, tetapi boleh membawa keadaan kami untuk menjadi keadaan yang lebih baik lagi, di mana kehidupan kami dapat kembali normal seperti sebelumnya. Kami dapat beraktivitas, melaksanakan tugas pekerjaan dan pelayanan kami tanpa diganggu oleh rasa takut, rasa cemas, rasa bimbang yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 ini. Bapa di sorga, kami juga pada kesempatan saat ini kembali menyerahkan bangsa negara Indonesia yang kami cintai ke dalam tangan Tuhan. Mari Tuhan, Engkau memberkati bangsa kami sehingga menjadi bangsa yang aman, damai, dan penuh dengan sukacita. Kami seluruh masyarakat boleh hidup dengan tentram, berdampingan dengan setiap orang yang ada di sekeliling kami. Kami boleh tetap saling mengasihi, saling mendukung, saling menguatkan, sekalipun kami berbeda suku, bahasa, dan kepercayaan. Bapa di sorga, berkatilah pemimpin bangsa kami, dari tingkat pusat sampai pelosok-pelosok desa. Berilah bagi mereka hikmat dan kebijaksanaan, kesehatan, kekuatan, dan juga kesabaran, agar mereka dapat melaksanakan tugas dan peran mereka dengan baik, dengan jujur dan bertanggung jawab. Sehingga melewati kepemimpinan mereka boleh mendatangkan kebaikan atas kehidupan bangsa negara Indonesia yang kami cintai ini. Jauhkan bangsa kami dari malapetaka, pertikaian antar suku dan agama, dan berbagai bencana alam. Sehingga boleh hidup dengan aman dan tenang dalam kehidupan kami dari hari ke hari. Bapa di sorga, kami juga menyerahkan pada saat ini gereja-gereja Tuhan yang ada di muka bumi ini. Dan secara khusus gereja Kalimantan Evangelis. Mari ya Tuhan, Engkau terus memberkati gerejamu dimanapun berada, baik yang ada di desa maupun yang ada di kota, agar terus menjadi alat dalam tangan Tuhan untuk menyebar luaskan Injil Kristus ke seluruh muka bumi ini. Sehingga semakin banyak orang yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami selaku hamba-hambamu yang Tuhan pakai dan tetapkan untuk melayani di berbagai tempat. Mari berkati kami dengan hikmat dan kebijaksanaan, kesehatan, kekuatan, semangat, dan sukacita, agar kami dapat melaksanakan tugas dan pelayanan kami dengan baik, dan sesuai seperti maksud dan kehendak Tuhan. Apapun pergumulan yang boleh kami hadapi, kami mohon Tuhan hadir di dalamnya, memberikan jalan keluar dan kekuatan. Dan biarlah setiap masalah yang boleh kami hadapi, itu tidak memutuskan semangat kami untuk melayani, tetapi boleh semakin menumbuhkan semangat kami melayani Tuhan dan sesama kami. Bapa di sorga, berkatilah setiap jemaat-jemaat kami yang ada di dalamnya, dalam segenap keberadaan kehidupan mereka masing-masing. Mari Bapa di sorga, Engkau berkati rumah tangga yang mereka bina, sehingga boleh menjadi rumah tangga yang rukun dan harmonis, rumah tangga yang bahagia, dan juga menjadi rumah tangga yang senantiasa takut akan Tuhan. Berkati suami selaku kepala dalam rumah tangga, agar boleh memimpin rumah tangga sesuai seturut seperti maksud dan kehendak Tuhan. Boleh menjadi teladan kasih dan iman bagi istri, anak-anak, dan segenap keluarga besar. Berkati istri yang boleh mendampingi suami membina rumah tangga dan juga mendidik membesarkan setiap anak-anak. Biarlah diberikan kesabaran agar dapat melaksanakan tugas dan perannya selaku istri dan juga ibu dalam rumah tangga. Berkati juga setiap anak-anak, baik mereka dalam masa tumbuh kembang, dalam masa pendidikan, dalam masa mencari pekerjaan, dalam masa mencari pasangan hidup, dan dalam setiap persoalan yang mereka hadapi. Biarlah kuasa Tuhan senantiasa hadir, memberikan segala yang baik, segala yang indah, dengan cara dan dalam waktu Tuhan yang terbaik.
Sehingga sukacita, damai sejahtera itu boleh menjadi bagian dalam kehidupan setiap anak-anak yang ada dalam keluarga. Bapa di sorga, berkatilah setiap usaha pekerjaan yang ditekuni oleh jemaat-Mu. Sehingga melewatinya, berkat Tuhan akan terus mengalir dan melimpah atas kehidupan keluarga. Sehingga mereka tidak pernah hidup dalam kekurangan, tetapi akan terus hidup dalam kecukupan yang bersumber dari Tuhan kami Yesus Kristus. Kami juga menyerahkan saat ini ya Tuhan, bagi setiap jemaat-Mu yang sedang menghadapi masalah, persoalan dan tantangan kehidupan. Kami mohon Tuhan hadir dalam setiap masalah yang mereka hadapi. Tuhan berikan jalan keluar dan kekuatan, agar mereka mampu menghadapi dan melalui setiap masalah, persoalan tantangan yang boleh mereka hadapi. Sehingga mereka boleh menjadi pemenang atas setiap masalah yang Tuhan izinkan menjadi bagian di dalam kehidupan mereka. Bagi jemaat-Mu yang saat ini dalam keadaan sakit, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit, mari ya Tuhan, Engkau jamah bagian tubuh mereka yang sakit. Engkau memulihkan, menyembuhkan mereka, melewati jamahan tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa, melewati obat-obatan yang mereka pakai, dan juga melewati makanan minuman yang masuk ke dalam tubuh mereka, bahkan juga melewati tangan para medis yang boleh merawat mereka. Sehingga jemaat-Mu yang saat ini dalam keadaan sakit dapat kembali pulih, kembali sembuh, dan dapat beraktivitas di dalam tubuh yang sehat dan kuat. Kami juga menyerahkan jemaat-Mu yang pada saat ini dalam keadaan berduka cita. Mari ya Tuhan, Engkau boleh memberikan kekuatan dan penghiburan yang sejati bagi mereka, agar mereka mampu menghadapi dan melalui duka cita yang terjadi dengan terus mengandalkan Tuhan sebagai sumber kekuatan dan penghiburan di dalam kehidupan mereka. Kami juga menyerahkan saat ini ya Tuhan, segenap keberadaan kehidupan kami untuk hari-hari ke depannya nanti. Mari Tuhan, Engkau senantiasa memberkati, menjaga, melindungi, tetap berikan tubuh yang sehat dan kuat. Engkau tetap berikan kami semangat untuk kami dapat melaksanakan aktivitas, tugas pekerjaan dan pelayanan kami. Dan di atas segala sesuatu yang boleh kami hadapi, biarlah iman dan pengharapan kami terus dikuatkan di dalam Tuhan, agar apapun yang kami rasakan dan alami tidak membuat kami jauh dan meninggalkan Tuhan, tetapi boleh membawa kami untuk lebih dekat kepada Tuhan, lebih percaya, bahkan lebih mengandalkan Tuhan dalam segenap keberadaan kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa dalam kerajaan sorga. Ini seru dan rangkaian doa syafaat kami bersama, yang kami bawa dan kami pertaruhkan ke dalam tangan anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan memberikan persembahan untuk menopang pelayanan gereja kita. Nah, pengantar persembahan kepada Tuhan saya suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Bila kepada Tuhan kemuliaan namanya, persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Dengan sukacita dan sukarela kami mau memberikan persembahan kami kepada Tuhan untuk menopang pelayanan gereja di tengah pandemi COVID-19 ini, supaya gereja tetap teguh mengabarkan berita Injil kepada dunia, terutama menumbuhkan dan menguatkan iman kami umat-Mu. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan agar selalu hidup dalam kelimpahan. Amin. Pujian untuk persembahan kita yaitu diambil dari PKJ nomor 145 ayat 1 dan 3. Aku melangkah rumah Tuhan.
orang percaya dari segala masa dan tempat untuk mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan menerima pengutusan dan berkat. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan Roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu dalam hati manusia. Pergilah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.